Yuhu, selamat datang di channel Marcelia Vika. Oke guys, video kali ini agak beda dari biasanya. Jadi video ini adalah bentuk mini Q&A yang berisikan banyak banget pertanyaan teman-teman semua yang masuk akhir-akhir ini ke DM Instagram aku ataupun di kolom komentar video-video YouTube sebelumnya. Jadi di video kali ini aku ingin coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian supaya lebih jelas dan juga semuanya langsung bisa dapat informasinya guys. Oke guys, jadi di sini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama suami aku. Nanti dia bakal bantuin bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan harapannya video kali ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk dapetin informasi-informasi yang kalian butuhkan ya. Jadi langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama adalah sebenarnya ke Korea tuh ngapain kak? Oke guys, jadi pertanyaan pertama ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak banget masuk ke DM aku, termasuk teman-teman aku juga nih guys. Jadi sebenarnya aku ke Korea tuh adalah nyusulin suami aku guys. Poin utamanya adalah aku nyusulin suami aku gitu kan. Tapi ya aku nyusulin ada tujuan lain juga gitu. Aku ke sini tuh sambil sekolah bahasa Korea gitu guys. Kan sekalian kan, karena aku niatnya tuh pengen tinggal di sini kan, nggak mungkin banget ketika aku tuh tinggal di negara orang tapi nol banget masalah bahasanya gitu kan. Dan nggak mungkin banget aku tuh kemana-mana harus sama suami aku. Jadi sekalian aja karena pengen tinggal di sini dalam jangka waktu yang lumayan lama, jadi sekalian aja belajar bahasa Koreanya gitu guys. Jadi biar bisa komunikasi sama orang sini, biar bisa aku juga maksudnya tuh biar aku juga bisa keluar tanpa suami aku, bisa naik transportasi sendiri dan semacam kayak kehidupan sehari-harinya gitu loh guys maksudnya. Oke, next. Pertanyaan kedua adalah emang suaminya di Korea ngapain kak? Oke guys, jadi suami aku tuh di Korea tuh kerja ya guys. Jadi emang setelah menikah tuh kita tuh tinggal jarak jauh gitu. Apa sih namanya, LDR gitu kan. Terus kita sempat LDR tuh hampir setahun dan dia kerja di sini, aku kerja di Indonesia gitu kan. Jadi emang salah satu goals di 2022 ini adalah kita tuh pengen tinggal bareng gitu loh. Jadi kayak emang karena ada kesempatan buat terbang ke sini, buat ngurusin semua berkas-berkas untuk tinggal di sini, jadinya ya emang aku memutuskan untuk pindah ke sini untuk nemenin suami aku bekerja gitu guys. Oke, next. Pertanyaan ketiga. Kenapa nggak pakai visa suami aja ke Koreanya? Sumpah sih guys, itu tuh kalau bisa, aku tuh juga pengen kayak gitu guys. Tapi sayangnya visa suami aku itu nggak bisa buat narik aku gitu ya guys. Jadi emang kayak ada beberapa jenis visa yang ngomongnya tuh kayak kurang kuat atau kurang bisa untuk digunain menarik keluarganya atau orang lain gitu kan. Jadi visa suami aku tuh namanya visa E9 dan visa E9 itu nggak bisa buat narik keluarga guys. Jadi karena itulah aku tuh ke Korea harus pakai visaku mandiri gitu guys. Nggak bisa istilahnya tuh kayak nebeng suami gitu, nggak bisa kayak visa-visa. Mungkin itu yang bisa nebeng suami atau nebeng yang bisa narik tuh E7 gitu nggak sih yang? Iya, Ya, itu juga bisa. E7 gitu kan. Terus karena visa suami aku tuh visa E9 jadi nggak bisa buat narik aku. Dan itu kenapa aku sekarang tuh berangkatnya pakai visa sendiri alias visa D4 gitu guys. Terus kenapa aku ngambil visa D4? Jadi alasannya yang pertama adalah visa D4 itu adalah salah satu visa jangka panjang untuk bisa tinggal di Korea guys. Terus yang kedua, di antara semua visa-visa Korea, visa D4 itu salah satu visa yang udah dilayanin. Jadi apa aja visa yang udah dilayanin kalian bisa cek di video ini. Aku pernah bahas di sini. Dan sekarang aku lagi ambil sekolah bahasa Korea di Seoul National University guys. Tapi nggak cuman SNU aja yang kalian bisa pilih untuk sekolah bahasa Koreanya. Kalau misalkan kalian pengen ke Korea juga untuk sekolah bahasa Korea, banyak banget universitas-universitas di sini yang membuka jalur Korean Language Program atau sekolah bahasa Korea. Oke, next. Pertanyaan keempat adalah berapa biaya yang dibutuhkan kakak untuk menyusul suami ke Korea Selatan? Ini salah satu pertanyaan yang paling banyak, bukan salah satu sih guys, ini pertanyaan yang paling banyak masuk ke DM Instagram aku guys. Mungkin juga diantara teman-teman semuanya tuh banyak banget yang pengen nyusulin suami kalian di Korea gitu kan. Karena emang kayaknya tuh mostly teman-temannya suami aku juga tuh istrinya tuh pernah tinggal di rumah gitu guys. Mungkin kalian juga pengen kesini gitu guys. Jadi di sini aku mau share belak-belakan aja biaya yang kita keluarin untuk aku sampai di Korea guys. Oke guys, tapi aku sambil baca aja karena aku takut salah menyampaikan informasi karena ini ngomongin mama saya guys.
guys. Jadi biaya yang kita keluarin tuh sebenarnya ada bermacam-macam ya. Yang pertama soal daftar sekolah, terus ngurusin visa sampai kita pas ngurusin keberangkatan. Jadi yang pertama kita bahas soal daftar sekolah dulu. Nah, yang pertama yang kita keluarin uangnya itu adalah untuk mendaftar sekolahnya. Di sini aku daftar di SNU itu habis sekitar 40 ribuan, atau kalau misalkan dikursin ke Indonesia itu sekitar 480 ribu rupiah. Ini buat daftar pertama kalinya gitu ya guys. Tapi ada syarat tambahan nih, kalau misalkan buat ngedaftar sekolah di luar negeri itu, ini salah satunya SNU, tapi aku takut kalau misalkan ada sekolah lain yang emang jumlah saldo minimal yang dibutuhkan tuh beda ya guys. Jadi aku ambil contoh aja yang aku pakai kemarin. Jadi kemarin tuh pas daftar SNU, saldo minimal yang ada di rekening kita yang kita butuhkan itu adalah sebesar 10.000 USD atau setara dengan sekitar 150 juta rupiah gitu guys. Jadi kalau misalkan mau daftar sekolah di SNU itu kalian harus nyediain saldo yang mengendap yang emang bener ada di rekening kalian tuh kurang lebih sekitar 150 juta rupiah guys. Nah, nanti kalau misalkan udah selesai daftarnya nanti akan ada pengumuman nih guys. Terus kalau misalkan udah dapet pengumuman kalau diterima, nanti kita wajib untuk bayar semesterannya nih. Dan kemarin tuh pas aku lagi apply visa di 4-nya itu tuh kita harus minimal tuh ngambil 2 semester sekaligus di kampus yang kita mau guys. Jadi emang mau nggak mau emang kita harus ngambil 2 semester atau sekitar 6 bulan ya, 6 bulanan 6 gitu. Jadi emang aturannya emang kayak gitu guys. Jadi kemarin kita bayar semester 2 bulan itu sebesar 3.160 ribuan atau setara dengan 37.920 ribu rupiah gitu guys. Atau misalkan ini kita potong kita bagi satu semesternya itu sebesar 1.580 ribuan atau setara dengan 18.960 ribu rupiah guys. Jadi emang ya sebenarnya tergolong mahal sih, tapi mungkin emang rata-rata sekolah di luar negeri itu emang mungkin sekitaran ini guys harganya. Tapi beda kampus, beda harga, atau beda jam yang diambil juga beda harga guys. Jadi sekarang aku di SNU ngambil yang kelas sore, dan kelas sore itu harganya lebih murah daripada yang kelas pagi guys. Dan kalau misalkan aku pernah tanya ke teman aku, dia tuh di kampus lain tuh harganya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal guys. Jadi emang kebijakan setiap kampus tuh biaya per semester itu beda-beda. Oke guys, setelah semua biaya-biaya mendaftar sekolah sudah selesai, kita lalu perlu untuk menyiapkan biaya buat bikin visanya guys. Karena kita ke Korea tuh wajib banget pakai visa. Dan sebenarnya kalau misalkan berdasarkan pengalaman aku kemarin, aku udah tanya ke Cafe Aceh atau pihak yang bikin visa Korea itu, kalau misalkan kita daftar visa di 4, kita butuh nyediain saldo minimal sebesar 9.000 US dollar atau setara dengan 135 juta. Benar banget ya. Tapi jangan kaget guys. Jadi visa saldo minimal untuk bikin visa ini kalian bisa pakai saldo minimal kalian waktu daftar sekolah. Dan itu juga yang aku lakuin kemarin guys. Misal pun kurang tuh kita tinggal nutupin aja gitu. Jadi nggak yang kalian harus nyiapin 10.000 USD atau 150 juta untuk daftar sekolah, lalu kalian juga harus nyiapin 9.000 USD atau setara dengan 135.000 untuk daftar visa kalian. Jadi nggak seperti itu ya guys, kalian bisa nutup gitu loh. Maksudnya apa sih, ngerti nggak sih maksudnya? Kayak emang sebenarnya itu si saldo 10.000 itu bisa kalian pakai untuk bikin visa juga gitu guys. Terus biaya untuk bikin visa di 4 itu adalah sebesar 1.104.000 rupiah guys. Dan durasinya tuh kalau nggak salah kemarin tuh aku sekitar 1 minggu, ya 5 harian lah, 5 hari 8 hari kerja guys. Jadi emang Sabtu Minggu tuh nggak dihitung. Jadi emang durasinya tuh adalah sekitar 8 hari kerja. Terus gimana cara ngurus visa di 4-nya dan apa aja syarat-syaratnya nanti akan kita bahas aja di video lainnya, karena itu membutuhkan waktu yang lama untuk mendetailkan itu guys. Jadi kita sekarang fokus untuk biaya-biaya yang kita butuhin aja. Oke, next pertanyaan selanjutnya adalah berapa biaya pesawat menuju ke Korea Selatan, Kak? Oke guys, jadi memang ya kemarin tuh aku mengalami beberapa cerita nih ya pas aku mau ke Korea tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau ke Korea, sebenarnya pertimbangan untuk beli tiket pesawat tuh macam-macam ya guys. Kalian bisa cari berdasarkan kalian mau naik pesawat apa, terus mau direct atau mau transit, terus kalian juga mau kelas ekonomi, bisnis dan sebagainya, atau kalian juga mau jam berapa kalian berangkatnya. Tapi di sini aku mau share berdasarkan waktu yang kemarin tuh aku beli tiket ya guys. Jadi
catatan banget buat kalian, kalau misalkan mau beli tiket pesawat tuh jangan mepet-mepet sama tanggal keberangkatan ya guys, karena harganya tuh udah nggak masuk akal banget guys. Jadi dari hari-hari sebelumnya nih ya guys ya, kalau misalkan kalian mau naik yang direct maskapai apa sih, Garuda Indonesia, Korean Air, sama Asiana Airlines itu harganya tuh start di harga 5 juta sampai ya sekitar 8 jutaan guys. Itu menurut aku tuh harga yang masih normal atau masuk akal gitu kan guys. Terus karena emang aku tuh kemarin ada masalah sehingga aku beli tiket tuh mepet sama hari penerbangannya, itu tuh harganya tuh udah melambung jauh gitu loh guys, sampai harga ekonomi tuh sampai menyentuh 13 juta guys. Itu tuh udah nggak masuk akal banget kan. Jadi ini juga jadi salah satu tips buat kalian, kalau misalkan kalian mau ke Korea, kalian beli tiket tuh jangan dadakan, jangan mepet-mepet sama hari keberangkatan kalian guys. Dan akhirnya karena harga tiket ekonomi yang pengen aku naikin waktu itu, aku mau naik Garuda, itu harganya 13 juta guys, 13 juta deh ya. Akhirnya aku naikin sekalian ke bisnis, itu harganya tuh sekitar 14 juta lebih dikit. Jadi kan emang gap 1 juta, tapi aku udah bisa naik ke bisnis kelas gitu kan. Jadi kemarin tiket pesawat aku ke sini tuh sekitar 14 juta rupiah. Oke, next yang terakhir, kalau kalian mau terbang ke Korea, kalian wajib banget buat tes PCR guys. Dan kemarin aku tes PCR itu habis sekitar 275 atau 300 ribu. Dan PCR ini kalian wajib banget buat perkirain sampai jam kalian tuh tiba di Korea guys, dan hanya berlaku 2 kali 24 jam tiba kalian di Korea. Jadi kalian perlu banget memperhatikan kapan nih pesawat kalian landing di Bandara Incheon, biar kalian tuh nggak hangus gitu PCR-nya. Oke, jadi total biaya yang diperlukan berapa kak? Oke guys, jadi kita hitung ulang ya. Biaya yang kita butuhkan, yang pertama dari daftar sekolah tadi 480.000. Terus ditambah saldo minimal untuk daftar sekolah sebesar 150 juta rupiah. Lalu kita ambil biaya semesterannya 2 semester sebesar 37.920.000 rupiah. Next apa nih? Biaya visa D4 yang kita butuhkan 1.104.000 rupiah. Lalu biaya pesawat yang aku keluarkan tadi sekitar 14 juta rupiah, sama yang terakhir biaya PCR 275.000 rupiah. Kalau misalkan di total ini habis sekitar 203.779.000 rupiah. Gimana cara 203.779.000 rupiah. 203.779.000 rupiah. Dibelibet banget kan guys, saking banyaknya angkanya gitu kan guys. Tapi ya emang segitu biaya yang kita perlukan untuk daftar sekolah di sini. Bukan daftar sekolah sih, emang segitu yang kita butuhkan untuk kita sampai di sini guys gitu. Tapi biaya-biaya ini sifatnya tuh dinamis ya guys. Yang pertama misalkan kayak pesawat, nanti kalau misalkan kalian dapat tiket yang murah, ya harganya bisa kalian tekan. Terus kalau misalkan nih harga si visa D4-nya itu naik atau turun, itu juga kalian bisa mempengaruhi jumlah uang yang harus disiapin, atau mungkin PCR-nya turun atau sebagainya guys. Jadi ini sifatnya dinamis atau bisa naik turun. Oke guys, jadi biaya sekitar 203 juta tadi adalah biaya yang kurang lebih kalian butuhkan untuk nganterin kalian sampai ke Korea. Tapi biaya ini terlepas dari biaya sewa rumah kalian di Korea sama biaya transportasi kalian ke rumah dari bandara di Korea guys. Kemudian kalian jangan khawatir guys, sisa uang yang kalian pakai untuk apply visa tadi yang 10.000 USD kalian bisa tukar dalam bentuk won untuk kalian bawa berangkat ke sini gitu guys. Dan emang kan kalau misalkan kita bikin visa yang tadi ada saldo minimalnya, sebenarnya saldo minimal itu tuh adalah uang saku kita untuk tinggal di Korea guys. Jadi emang kayak seperti jaminan untuk kita tuh tinggal di Korea tuh nggak kekurangan uang atau nggak jadi gelandangan gitu guys. Bukan gelandangan sih guys, tapi lebih ke kayak biar kalian tuh kalau misalkan tinggal di sini tuh nggak susah gitu loh. Jadi biar kalian tuh nanti menjalani kehidupan di Korea tuh dengan smooth. Oke guys, jadi udah selesai semua pertanyaan-pertanyaan yang dirangkum menjadi satu tadi sama suami aku ya guys. Dan semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi buat kalian para istri-istri yang pengen nyusul suaminya di Korea, ataupun nih yang lagi nonton suami-suami yang pengen ngajakin istrinya ke sini, atau juga yang terakhir buat teman-teman yang pengen sekolah bahasa Korea langsung di Korea guys. Semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi berapa biaya yang kalian butuhkan untuk berangkat ke Koreanya. Kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang jelas ataupun pengen dibahas, kalian bisa banget untuk DM aku di
Instagram aku @marsilia, atau kalian juga bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Nanti akan kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.